Sya'ban. Ya. Mudah-mudahan nanti masjid ini yang membawa kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di Siratal Mustaqim datang kita masuk sama-sama insyaallah. Dan selamat sampai kita minum telaga Kautsar bersama Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, setahun saya sudah duduk di sini walaupun tidak full. Tentu ada kata-kata saya yang tidak baik, kurang sopan, kasar, salah, atau barangkali saya berfatwa maaf, mengutarakan, memaknakan salah, dan Anda mendapatkan yang lain benar, ikuti yang benar, jangan ngikutin yang salah, sekalipun itu Habib ataupun siapa juga. Jadi ikuti yang benar, jangan ngikutin yang salah. Dan hari ini adalah penutupan sementara, ya. Penutupan sementara. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan Syawal. Sekali lagi, oleh karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sehingga masuk di bulan Ramadan dalam keadaan safa, dalam keadaan suci daripada dengki, suci daripada kesalahan insyaallah, ya. Dan kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan amal-amal yang lain. Karena di situ tempat hujannya rahmat, hujannya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan pembagian surga. Allah bagi-bagi surga tuh di bulan Ramadan itu. Allah mudah-mudahan kita semua jadi ahlinya. Amin ya rabbal alamin. Setelah panjang umur, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa hadiyamin. Kecuali ada yang mau buru-buru silahkan. Ada yang mau buru-buru mati silahkan. Saya enggak larang, ya. Nah, baik. Dan malam ini kita enggak perlu baca kitab. Kita baca burda sedikit, pertanyaan soal puasa aja, ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Walan yadhiqa Rasulullahi jahuka bi idhil karim tajalla bismi muntagimi. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimin. Bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika
sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama ballaghtana Rajaba wa Sya'bana akrimna bi siyami Ramadan waj'alna min khawasi ahli Ramadan. Anilna Lailatul Qadar allati hiya afdalu min alfi syahr wa a'zim lana fiha al-ajr bijai sayyidina Muhammad. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Silakan kalau ada yang mau nanya urusan Ramadan. Puasa, som itu dari masdar shoma yasumu sauman atau siaman. Apa artinya al-imsak? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari yang membukakan puasa, makan, minum, jima dan lain-lain. Dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari di bulan Ramadan. Hukumnya fardhu ain. Secara fikih apa artinya? Imsakun makhsusun biniyatin makhsusah ala wajhin makhsus, ya, fi waqtin makhsus kadzalik. Menahan diri yang khusus. Enggak semua akan dilarang. Yang dilarang makan, minum, jima, dan yang membatalkan tidur enggak dilarang, kerja enggak dilarang, ya. Ala wajhin makhsus, caranya tersendiri. Kenapa? Yaitu dari subuh sampai dengan maghrib. Ada orang yang puasa namanya iswal. Maghrib enggak buka terus sampai besok, haram, enggak boleh. Itu bukan orang Islam tuh. Orang Islam puasa maghrib, ini terlalu gede nih kayaknya. Speakernya terlalu gede. Ada bunyi sedikit. Nah, jadi dengan cara yang khusus yaitu dari maghrib, dari subuh sampai terbenam matahari. Niatnya juga khusus. Semua ibadah kebanyakan di awal ibadahnya. Salat waktu takbir, haji waktu ihram, zakat waktu kita ngasihkan. Tapi puasa, besok puasanya sekarang kita boleh puasa. Dari maghrib kita boleh puasa. Kalau sholat gak boleh, ente jam 10 usolli fardhu dhuhri jam 10 nggak sah, nggak waktunya. Puasa tidak, karena sulitnya mendapatkan subuh yang pas. Maka Allah memberi keluasan kepada kita bisa dari mulai maghrib. Bang Ajis nanya, gimana Bib dengan puasa 30 hari? Bukan mazhab kita. Niat, nawaitu sauma syahri ramadhana kullahu. Saya niat puasa bulan suci Ramadan sebulan penuh lillahi ta'ala. Boleh, tapi itu bukan mazhab kita. Gunanya kalau kita lupa niat satu malam misalnya, ganjaran tetap dapat, nggak dosa, dan tetap harus dibayar, harus diqadha. Harus puasa tetap. Misal sudah niat 1 bulan nih, hari ke-15 lupa ente malam yang nggak niat. Sebab rukun puasa niat setiap malam. Rukun puasa yang wajib, nadar misalnya, kafarah, itu wajib niat malam. Setiap puasa yang wajib maka wajib tabiatun niyah, yakni niatnya di malam hari. Kapan malam hari? Mulai terbenam sampai sebelum waktu subuh. Sampai sebelum waktu subuh. Pengantin baru ngomong sama saya, Beb, saya malam kerja bakti, Beb. Bangun habis subuh lagi kelewatan. Subuh jam 5, bangun jam 5 seperempat, lewat, belum mandi kan? Kalau ente sudah niat sebelum kerja baktinya, nggak apa-apa. Tapi kalau belum niat, nggak bisa. Ente tetap harus puasa, tapi mesti digogok. Kenapa? Karena tidak niat di malam hari, meninggalkan rukunnya. Ada pertanyaan? Silakan.
Habib soalnya nggak bisa lama-lama, ada acara lagi jauh. Bismillah. Ada yang bertanya nggak? Ibu-ibu punya pertanyaan nggak? Nggak ada yang bertanya? Pada pintar semua, alhamdulillah. Ya Rabb, alhamdulillah, murid-murid ini pintar semua. Alhamdulillah, ya Allah. Insya Allah. Ya. Bukan madhab kita, boleh? Yang lupa? Puasa, tapi itu hanya puasa pelajaran buat ente. Itu puasa sebagai pendidikan buat ente. Tetap harus dibayar. Qadha. Setelah lebaran, qadha. Sampai waktunya sampai puasa lain. Satu lagi. Ya. Ada yang lain? Ente nanya ini, saya bebaskan, nggak bayar. Yang sekarang kalau mau nanya 50.000. Nggak banyak-banyak lah. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau kita punya utang puasa, kita punya utang puasa karena sakit. Dengerin omongan saya nih. Punya utang puasa karena sakit, pasti itu orang kan ada sakit. Berapa hari? 3 hari misalnya. Kalau memang dia sakit terus sampai hilang dari peredaran, nggak ada masalah. Udah, urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Jadi misalnya dia sakit nih, Sabtu bulan 3 hari, bukan 3 hari, Sabtu bulan. Lebaran meninggal, nggak puasa sama sekali kan? Nggak, urusannya itu dengan Allah. Insya Allah sudah dituliskan di akhir Ramadan. Nah, sekarang enggak, kita punya utang 5 hari nih, bekas mens misalnya, atau apa saja yang lain, maka Anda diberi keringanan. Apa keringanannya? Boleh mengqadha selama 11 bulan, silahkan pilih. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 11 bulan. Enggak dibayar juga. Masuk Ramadan lagi. Ini sudah bahaya. Berapa hari enggak puasa? 4 hari enggak dibayar nih sampai Ramadan lagi. 4 hari dia enggak puasa di bulan Sya'ban itu dosa setiap harinya. Jadi kalau orang misalnya punya utang 5 hari ya, anggaplah Sya'ban 30 hari. Tanggal 24 itu sudah lampu merah. Karena besok dia harus puasa. Enggak puasa dosa. 5 hari kan, tinggal 5 harinya tuh, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda enggak ada apa-apa setelah masalan, maaf, kita turunin dulu ini. Akhirnya bagaimana? Dia wajib tiap harinya bayar 1 mud, 1 liter, dan harus bayar qadhanya, enggak pakai diulur lagi. Tanggal 2 Syawal. Orang lagi lebaran nanti harus puasa. Tapi tidak tanggal 1, haram enggak boleh. Tanggal 2 harus puasa. Kalau enggak ente enggak puasa, dosa terus. Misal punya utang nih 3 hari. Sampai datang puasa lagi. Ente harus bayar 3 mud. Anggaplah 3 liter atau 4 liter setengah. Udah. Tanggal 2 bayar, enggak dibayar, dosa. Misalnya dosanya tuh 1.000 ya. Tanggal 2 1.000. Nah, dia enggak puasa. Tanggal 3 2.000. Tanggal 4 ya terus begitu. Dosa terus. Jangan. Pertanyaan apa? Apa pertanyaan? Misalnya yang ngomong ya yang bagus bagaimana, Bib? Buru-buru bayar. Beres lebaran seminggu. Barangkali kita puasa 6 hari ya tuh. Bayar atau dengan puasa 6 hari boleh. Tapi yang enak kita bayar lain 6 hari lain. Bayar buru-buru. Ya Bu, kalau punya utang puasa, bayar buru-buru. Jangan sampai datang Ramadan lagi. Ini ada yang masih punya utang kan nih, ibu-ibu? Bu, ada yang masih punya utang nggak? Bayar buru-buru. Bukan utang duit. Utang puasa, bayar buru-buru. Kalau orang tua sih nggak usah ngomong. Ngapain pakai? Nggak ada orang tua sih. Yang muda-muda nih. Ya. Nah, baik itu laki atau perempuan. Baik, ada satu orang bulan Ramadan nakal, nggak puasa.
Sebulan penuh dia nggak puasa. Lebaran maksiat berarti ini orang. Lebaran mati. Allahu Akbar. Lebaran mati. Qadha nggak puasanya? Ya. Tapi ada dua gol. Ada yang bilang bayar tiap satu harinya satu mod. Ada yang mengatakan lagi diwakilkan kepada orang lain. Dia dengan izin walinya tentunya, atau walinya sendiri dibayar puasanya. Mana yang paling bagus? Bayar puasanya. Ngasih orang duit, nih puasain untuk sebulan. Boleh. Kalau dia ahli maksiat. Tapi kalau dia nggak puasanya sakit sampai mati, seperti tadi saya bilang, itu urusannya dengan Allah, nggak perlu dibayar. Tuh, gitu. Ada yang lain? Nah. Boleh. Ente puasa nawaitu sauma ghadin an qadai yaumin ramadan wa sunnah saum syawal wa sunnah syawal. Boleh. Pakai bahasa Indonesia di Inggris apa? Di dalam hati aja kalau nggak bisa ini. Boleh. Enggak apa-apa. Kayak mandi wajib dengan wudu kan masuk wudu. Enggak wudu. Mandi wajib kalau nggak megang kemaluan lagi, semuanya kena, enggak usah wudu. Masuk. Misal nih kita punya janabah harus mandi wajib. Kebetulan rumah kita dekat laut atau dekat sungai, enak. Tinggal niatnya nawaitu raf'al janabah, yur ke dalam kali. Udah jangan pegang apa-apa lagi, kenakan semua. Tapi maaf, pantat giniin sedikit, biar masuk air. Tapi nggak enak begitu, kita nggak enak. Ya kita biasanya nggak enak, pasti pengen megang, ya supaya jadi apa? Jelas. Ya. Udah beres. Apa perlu lagi wudu? Nggak perlu. Kalau sudah mandi wajib nggak perlu wudu, kecuali batal. Ya, gitu. Kalau nggak batal, nggak perlu wudu. Ayo silakan. Ada yang bertanya barangkali? Ya. Tadi 50.000, sekarang 100.000. Ada 100.000 nggak? Ada? Ada 100.000 nggak? Ada nggak? Ngutang nggak apa-apa. Ya. Fitrah ya. Di Jakarta. Keluarga ente di mana? Bukan, keluarga ente waktu ente ke kampung itu, keluarga ente di mana? Di Jakarta. Mau fitrah di Jakarta mangga, mau fitrah di Jogja mangga, nggak apa-apa. Tapi kalau dia anak yang masih ditanggung oleh orang tuanya, di daerahnya lebih baik. Dan kalau dia belum dewasa, orang tuanya kan yang membayar, bilangin. Kalau misalnya orangnya sudah dewasa, dia tetap yang, misalnya gini, saya punya anak 2. Berangkat saya ke Palembang, bulan puasa nih, sampai lebaran. Kan ada wajib zakat fitrah. Anak zakat fitrah, anak-anak jangan ya, sudah ya wakilkan sama abah. Kalau sudah dewasa, suruh wakilkan. Jadi anak itu bilang, Abah saya wakilkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama saya. Abahnya bilang, saya terima. Masih begitu, masih izin. Abah saya izinkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, gitu aja. Nah, baru keluarin. Kalau itu keluarin aja begitu, dia masih wajib zakat. Ya. Nah, jadi kalau yang sudah dewasa, kalau kita mau zakatkan, keluarin zakatnya harus minta. Gitu. Ada lagi? Sini, bahas ini. Enggak kedengeran. Kuli bangunan. Terus? Apa? Buka kontainer. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Yang dikasih izin secara terpaksa, buat saya nih, yang dikasih izin secara terpaksa buka puasa itu adalah 1, orang lagi mau tenggelam, ente mau nolongin dia. Kalau puasa kan lemes, makan untuk nolongin itu orang, nggak apa-apa. Kebakaran, begitu juga. Tapi kalau kerjaan, ente 11 bulan kerja, buat 1 bulan emang bisa mati? Nah, saya ada kenal dulu di Bogor, tiap Ramadan berhenti, bukan orang kaya. Ditanya,
Bu, kenapa nggak dagang? Orang kan banyak yang dagang. Kan dia boleh dagang sore. Kalau pagi jangan makanan ya. Jadi kalau dagang makanan di bulan Ramadan seharusnya itu jam 5 sore kalau dagang makanan. Terus jangan membolehkan orang makan di situ sekalipun dia lagi haid misalnya. Jangan. Apalagi yang biasa saja yang mau, jangan. Harus begitu. Ente mau beli silakan. Bawa di rumah. Di rumahnya dia mau nggak puasa ini urusan dia. Tapi kalau di depan kita puasa di gedung kan kita sama dosanya. Kita puasa tapi dapat dosa. Jangan. Terus apa barusan tadi? Baik. Bagaimana? Yang nggak boleh itu seperti itu. Siapa lagi? Orang yang biasa mengambil korma atau buah yang lain. Kalau nggak diambil tuh buah hancur, kan merugikan. Sementara kalau dia ngambil nggak kuat ya, itu boleh nggak puasa, tapi tetap diqadha. Yang baiknya kita jangan buat, udah 11 bulan aja. 11 bulan kita cari seperti tadi ibu. Saya cukup dengan 11 bulan, sebulan saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan orang kaya. Hebat tuh. Jadi nggak bisa mentang-mentang kuli saya mau ini, nggak. Nggak boleh, harus puasa. Jangan kuli, malam kerjanya. Kerjain malam kayak di Saudi, malam dikerjainnya. Ya. Niat tuh, saya mau ngumpulin duit supaya bulan puasa saya tetap puasa, nanti dapat. Silakan buktikan omongan saya. Ya Allah, saya kepengen bulan puasa saya nggak pergi. Atau kalaupun kerja malam, kasih saya rezeki yang banyak, insya Allah dapat rezeki yang banyak. Kalau niatnya seperti itu, dapat rezeki. Jangan biasa nggak puasa, jangan, nggak ada. Kecuali sakit, ya. Tapi sebetulnya gampang saja. Kalau ente nggak mau puasa gampang, mudah. Gimana? Gila dulu. Orang gila nggak puasa nggak apa-apa. Orang gila nggak puasa nggak apa-apa. Ya. Sebab syaratnya itu berakal orang puasa. Syarat wajibnya. Syarat sahnya puasa orangnya itu berakal. Ada yang lain? Ini 200.000. Kalau yang kodok sama sunnah kan boleh digabung. Boleh. Kalau kita bangun subuh nih. Bangun subuh? Belum niat kodoknya. Kodoknya. Bangun subuh. Niat sunnahnya doang. Kan kalau niat. Oh, nggak bisa. Kalau ente nggak niat sunnah masih insya Allah masih dapat. Tapi kalau ente belum niat wajib ya nggak bisa. Nanti dapat jadi sunnahnya. Sunnah juga nggak, kalau ya sunnah boleh, harus niat, tapi sunnah juga harus niat. Seandainya kelewatan, udah nggak dapat nih, dia belum niat wajib, nggak dapat. Puasa harus sunnah, oke dapat. Dijadikan suatu sunnah boleh. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau nggak dosa nggak boleh. Ya. Nah, terus apa lagi? Kalau kita lagi puasa, di depan kita ada telur rebus. Lagi lapar nih, telur rebus. Harus bagaimana saudara-saudara? Kita lagi puasa, di depan kita nih orang rumah keluarin telur rebus, kayak model nasi apa tuh yang digituin, tumpeng. Sama kecap sini, sama sambal terasi. Waduh. Ya kan? Pete, jengkol yang suka. Harus bagaimana kita? Kok diam? Gampang. Taruh sampai nanti maghrib baru kita makan. Lah kok repot pada diam semua, heran anak Allah. Segitu gampangnya pada diam semua. Ya kita biarin aja, jangan dimakan, nanti maghrib baru kita makan. Kalau kita makan kan batal. Ya, lupa. Bagaimana yang lupa nih? Misalnya yang lupa ustadz nih, orang soleh, orang baik. Ini bulan puasa nih, kita datang ke rumahnya, dia lagi ngopi. Jangan langsung ditegur, jangan. Biarin dia ngopi. Biar ngopi, kita tinggal udah aja, aduh enak bener nih, ya kan? Ya, selesai ngopi, tanya, Ustaz, puasa enggak? Astagfirullah, saya lupa, udah ngopi. Begitu mestinya. Kalau sama orang soleh. Tapi kalau orang yang kurang ajar, memang nggak benar,
Kenapa lu nggak puasa? Puasa nggak boleh. Jadi nggak bisa dia. Tapi kalau orang yang soleh, sunnah kita tegur. Yang paling bagus saudara, kalau lihat orang puasa, misalnya lupa ngopi, ente nyobain. Asik itu yang itu. Itu yang paling bagus. Jadi bagaimana hukumnya? Batal puasanya. Ya. Jadi ingat, kalau orang itu orang baik, jangan ente tegur. Sampai selesai, itu rezeki dari Allah katanya. Orang yang lupa itu rezeki dari Allah. Tapi kalau orangnya jangan jahat, nggak yang nakal, tegur langsung. Kalau orang yang baik jangan, biarin dia makan sampai dia selesai udah. Nggak apa-apa, lupa. Nah, ada lagi satu orang, ya, satu hari ini puasa nih, pulang dari pasar, ngopi, beres ngopi ngerokok, dodongkal. Masya Allah ya, ada pizza, ada ini, makan ini itu ya. Habis gitu udah beres ngerokok satu lagi. Ditanya, ente nggak puasa? Ana lupa. Ente bukan lupa, gila. Kepanjangan lupanya. Masa nggak pakai kayak gitu lupanya? Ngopi, ngerokok, ini itu, terus bilang lupa. Berobat sakit itu. Kalau lupa bener nggak apa-apa, tapi mesti berobat. Masa kayak gitu lupanya? Panjang bener lupanya. Ya. Tapi kalau lupa bener asli nggak masalah. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan Ramadan nanti. Ya, niat setiap malam. Makanya orang-orang tua kita tuh pintar ya. Kiai-kiai habaib dulu tuh orang pandai. Selesai tarawih, ayo niat. Nah itu supaya apa? Supaya jangan kita lupa. Makanya hadirlah selalu sholat tarawih. Bagus. Insya Allah orang-orang yang sholat tarawih, kalau dia meninggal juga, mudah-mudahan min ahlil jannah. Ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, fi khair, lutuf, afiyah, bisa puasa selama 30 hari. Ya, sampai kita bertemu lagi nanti di bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, kalau ada salah kata, kasar kata, menyinggung perasaan, kurang bagus, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya buat saya. Anda nggak ada salahnya, semuanya nggak ada salahnya insyaallah. Ya, saya yang biasanya yang ngomong-ngomong tuh yang suka banyak salah. Ya, baik. Ini malam kita tidak baca kitab, tapi kita baca maulid. Singkat maulidnya, namanya maulid Syarabut Tahur, ya, yang dikarang oleh Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim. Karangan Habib Umar, ya. Ini Asyarabut Tahur. Sedikit. Jadi lebih baik saya aja yang baca, kalau yang enggak biasa baca nanti orang Sunda bilang garek gok, ya. Fatul Sayyidina wa Habibina wa Syufina Quratina wa Maulana Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam Muhammad سيدتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة رضي الله عنها أزواج النبي أمهات المؤمنين سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا المهاجر الله حسين الفقيه المقدم محمد بن علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف علي أبوي المصطفى ثم إلى روح سيدنا الحبيب إدريس الأكبر يعني بكر سكران أو سيدنا أبو بكر مسالم أكيد من القدس بالأنفاس من الحبيب رب الله الشيخ عن الأجبار حبيب الله بن علي الحداد وأخوانه حبيب أحمد بن زين الحبيب حسين أولي الحبيب عبد الله بن عبد الحداد ثم الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم لا يروح الحبيب علي بن محمد الحبيب جميل الأولياء والأقطاب والأنجاب صاحب الوقت ثم سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف حبيب أبي هاشم ثم سيدنا الحبيب علي بن جعفر آل عيدروس الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس حجي عبد القادر ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين الحبيب حسين بن عبد الله العيدروس ثم سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس الحبيب سلم بن جنان الحبيب أحمد بن جنان الحبيب محمد بن أحمد الحداد الحبيب عمر بن هود العطاس الحبيب زين بن محمد العيدروس الحبيب أحمد بن جدان ثم الحبيب أحمد بن الحداد سالم بن الحداد عمر بن جعفر الحداد Habib Husain bin Umar Al-Attas Al-Habib yang baru meninggal Habib Umar bin Hamid Al-Jailani wa usbulihim wa furihim walidina wa walidikum wa amwatina wa amatikum wa muslimin ajmain bil khusus ila ruhi syarifah al-maghfur laha Radiyah binti Murtada Al-Hiyad wa naghfir lahum warhamhum yu'li darajat bil jannah wa lan yati an Allah ja'alna wa iyyakum min kama ballaghana Rajab sya'ban balina Ramadan wa yaj'al min suwami guwami wa taqai wa sarai wa jarai minan nar
ومن الذين يفرحون بقدوم رمضان على هذه يكون صالحا جامع الدنيا الآخرة دافع لكل شر يشفي مرضانا يعافي موتانا يرحم موتانا ويصلح أحيانا يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فقنا في الدين وبارك في أولادنا بناتنا وما معنا ومن معنا على هذه يكون صالحا يرزق الصحة والعافية والقوة وإلى حضرة النبي الفاتحة. ثم الفاتحة على نية أن الله يطول عمر الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ بكر بن سالم في خير اللطف وعافية وجعلنا ويمنا متحاب لله وفي الله وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Coba Anda ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Silakan. Lagi bareng-bareng. Dengerin saya ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang panjangnya di M, bukan di A. Jangan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Salah. Misalnya saya panggil beliau Aziz. Aziz. Enggak enak saudara-saudara. Ada yang namanya misalnya Bang John nih. Bang John. Kan anak ngapain panjangin? Ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. يا ربي صل على محمد خير الوراء جامع المحامد. يا ربي صل على محمد لا panjang ya kada alif. Ya Rabbi salli ala Muhammad M yang panjang. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Panjangin sedikit M-nya, panjangin ya. Jangan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Jangan gitu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. At-tuhri sayyidu kulli sajid. يا رب صل على محمد زين الوجود أجل عابد. يا رب صل على محمد واحمد وصف لنا الموارد. يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد وأعطنا السؤل والمقاصد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه. فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سوددا.
أرسله فينا برحمته التي عظمت فخرنا منزلا متفردا. أرسله فينا برحمته التي عظمت فخذنا منزلا متفردا. اختاره وهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا. وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا. ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kalau yang beliau bukan itu jawabannya. Jawabannya ini ya Rabbi salli ala nabi wa alihi wal mursalin wa man bihadihi muqtada. Kalau pakai ini Anda tidak bisa. Jadi enggak usah. Yang biasa aja, ya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فأبوه آدم نال تكريمة به وله الملائك ربنا قد أسدا بقوائم العرش رأى اسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمدا. وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. ولم يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا. والله يكلوه بعين عناية حتى تلقاه أب قد مجدا. عبد الإله فحملت آمنة بالمصطفى فكان فخرا أمجدا. صلى الله عليه. ولم تجد ثقلا ولا علما وكم قد شاهدت آيات تسمو سوددا. حل السعود وضجت الأملاك عند الوضع بالتسبيح قد فاض الندى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى فبدا قطيع السر مكحولا ومختونا بهيا للمهيمن ساجدا. صلى الله وسلم. صلى الله يا نبي سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. قد بدت أنوار أحمد في الوجود تتوقد فالسماوات أضاءت والأراضي بمحمد.
رحمة الرحمن طه ذخرنا هنا وفي غد يوم يأتي بلواء تحته من كان وحد ربي فاجع معنا جميعا في الجنان نتخلد رفقة المختار أحمد خاتم الرسل الممجد وبه هبنا المواهب وارضى عنا بمحمد وانصر الحق وأهله بالصفا والأنس نسعد يا رسول الله جئنا يا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله نصر راية حبيبك في جميع الأرض نشهد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة رغم طاغ وكفور لصريح الحق يجحد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد واختم العمر بحسنى ويقين حين ينفد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله صل يا ربي وسلم على النبي وآله بلا عد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. Saudara, ada orang nanya, ngapain bangun?
waktu kita baca maulid. Ada yang ngomong, wah Kangjeng Nabi hadir. Bohong. Orang nggak bisa lihat Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kecuali dikata Habib Ali setelah melalui 220.000 magom. Ya, jangan sok-sokan tuh saya lihat Nabi, saya ini ketemu Nabi, ngomong langsung Nabi, nggak usah. Ya, terus ngapain kita berdiri, saudara-saudara? Penghormatan. Aneh bin ajaib, ada orang yang keberatan kalau maulid berdiri. Aneh bin ajaib, kalau maulid dia keberatan berdiri. Hah? Tapi waktu presiden datang, berdiri, semua berdiri. Jangan presiden, wakilnya berdiri. Jangan wakilnya, gubernur, pada berdiri. Hah? Lempar bunga ke laut. Bunga dilempar-lemparin ke laut. Ngapain? Kelihatannya kan main-main. Tapi di situ ada perasaan. Perasaan apa? Perasaan hormat. Terus gimana, Bib? Dosa enggak? Kalau enggak berdiri? Enggak dosa. Bagus enggak kalau berdiri? Bagus. Dari mana bagusnya? Enggak usah pakai dalil. Yang gampang aja. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menuliskan kebaikan kepada segala sesuatu. Duduk bagus ganjaran, berdiri bagus ganjaran, ngomong bagus ganjaran, dagang bagus ganjaran. Ganjaran semua. Gampang tuh mendapat ganjaran dari Allah SWT. Melakukan kebaikan apa saja selama tidak bertentangan dengan agama, ganjaran ditulis sama Allah. Begitu juga kita berdiri karena cinta kepada Rasulullah SAW, menghormati Rasulullah SAW, membayangkan Rasulullah SAW, itu juga ganjaran. Emangnya ada dalilnya dari Nabi orang suruh berdiri itu berdiri itu? Kalau ada orang besar datang suruh berdiri, Nabi yang atur. Satu kali ada Sa'ad bin lupa saya namanya Sa'ad bukan Sa'ad bin Abu Waqqas alladzi arsy bergoyang waktu meninggalnya. Waktu dia datang kata Nabi apa? Gumu li sayyidikum, bangun buat orang yang mulia di antara kamu. Ada tuh bangun. Kemudian saudara, kita pakai akal nih. Ngapain kita terlalu cinta kepada Nabi? Ngapain pakai bangun-bangun karena Nabi? Kalau presiden kan ketahuan, itu bisa dapat duit, bisa dapat amplop. Kalau bangun maulid belum tentu dapat amplop ente, belum tentu. Cuma dapat adab saja. Ngikutin siapa? Ngikutin Al-Quran. Berdiri itu nomor 2 sudah. Dulu di zaman Kangjeng Nabi orang manggil ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Siapa yang cemburu? Allah turunkan ayat. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dzikum ba'dha. Jangan engkau jadikan panggilan Rasul Muhammad SAW seperti engkau panggil teman-teman kamu, seperti panggilan di antara kamu, ya Muhammad, ya Husain, ya Ihsan. Setelah itu semua sahabat manggil ya Rasulullah, ya Habibullah. Jadi yang ngajar adab kepada kita siapa? Yang ada adab kita kepada Nabi siapa? Namanya aja disebut begitu aja Allah marah. Allah nggak senang. Suruh adab. Jadi orang yang beradab kepada Rasulullah dengan cara berdiri, dengan cara apa saja mencintai Rasulullah SAW, itu mengikuti Al-Quran. Ada dalilnya. Al-Quran. Lihat, buka tuh Al-Quran yang 30 juz. Anak nggak tahu ayatnya sebelah mana. Nggak boleh kita manggil Muhammad, datang Muhammad, Jamat, nggak boleh. Setelah itu semua orang manggil ya Habibullah, ya Rasulullah. Dengan gelarnya, ya Abamin? Ya Abul Qasim. Yang ngajar siapa? Allah. Jadi orang-orang yang adab kepada Nabi
itu mengikuti Allah apa mengikuti setan? Tinggal balikin aja. Yang adab kepada Nabi mengikuti Allah. Yang galil adab kepada Nabi ngikutin Allah bukan? Bukan. Bukan ngikutin Allah. Banyak tuh yang begitu tuh. Ya. Jadi saudara, jangankan Nabi. Orang tua kita harus adab. Orang tua kita, ibu bapak kita, itu pangkatnya ibu bapak kita Allah, nomor 2 Kangjeng Nabi, yang ketiga ibu, baru bapak. Di dunia ini yang wajib kita hormati nomor 1 Allah, yang kedua Kangjeng Nabi, yang ketiga ibu, yang 4 bapak. Bapak bisa bapak yang melahirkan ente, bapak bisa yang mengajar ente, bapak yang mengawinkan anaknya kepada ente. Setelah itu kita disuruh berakhlak kepada siapa saja. Setelah itu kita disuruh berakhlak kepada siapa saja, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya al-akhlaq wi'auddin. Akhlak itu tempatnya agama. Orang kalau beragama ada tempatnya. Apa tempatnya? Akhlak. Kalau orang beragama nggak pakai akhlak, acak-acakan urusannya. Ngajinya acak-acakan, ngomongnya acak-acakan, fatwanya acak-acakan, cara menikahnya acak-acakan. Kenapa? Karena nggak punya tempat. Ini tempat kita nih, agama kita akhlak. Jadi maksudnya gimana? Setiap orang yang megang Islam itu berarti dia berakhlak. Berarti dia berakhlak. Ya. Karena apa? Nabi nggak dipuji mukanya padahal paling ganteng. Nabi nggak dipuji kegagahannya padahal paling gagah. Nabi nggak dipuji keberaniannya, kekuatannya enggak. Jadi dipuji apanya? Wa innaka la'ala khuluqin. Berdiri ketika kita maulid itu akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi yang kita akhlaki, siapa? Mau presiden yang diakhlaki? Jokowi? Hah? Siapa lagi tuh yang orang Batak? Luhut, yang ente mau ente berdiriin. Tapi ente bakal berdiri kalau gitu. Ini orang-orang kalau ada di orang berdiri. Padahal kafir. Diam, gak ada yang ngomong. Tuh yang ngomong ke aku, jangan berdiri Nabi. Waktu Rasulullah SAW bulu dan gak usah, gak perlu. Nabi orang biasa. Begitu ketemu sama siapa tadi? Presiden Jokowi. Hah? Ketemu sama wakil presiden. Terus siapa lagi? Ketemu sama siapa tuh ya tadi yang bukan Islam? Luhut. Bagaimana berdiri dia? Kita salahkan? Enggak salah, pantas. Semua orang punya kedudukan. Hormati orang tua, hormati pemimpin, hormati yang lebih orang baik. Bagus, saudara-saudara. Jadi kita Allah berikan ini akal, pakai akal kita. Perhatikan betul, gunakan akal kita. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kalian ini dikasih oleh Allah 2 mata buat ngelihat? Bukan buat ngeliatin perempuan, bodinya baik, cakep dan sebagainya, atau mobil-mobil yang baik, bukan. Lihat apa yang Allah bikin. Lihat hujan. Di tempat ini rahmat, di tempat lain banjir. Hah? Lihat apa awan, langit, gunung. Allahu Akbar. Manusia yang bisa hidup. Jantung kita berpuluh-puluh tahun nggak pakai mesin. Itu kebesaran Allah. Alam naj'al lakum 'ainain. Maksudnya lu jangan kufur, jangan kurang ajar. Aku berikan nikmat mata ini. Pikirkan, alam naj'al lakum 'ainain wa lisanan wa syafatain. Punya lisan, punya bibir, jadi bisa ngomong. Ente kalau punya lidah, kagak punya bibir, nggak bisa ngomong. Apa ngomongnya coba? Allah kasih lisan, Allah kasih bagus, bisa bicara. Gunakan yang baik buat syahadat, buat muji Rasulullah, buat muji orang-orang baik, buat berdoa, buat berdakwah. Kemudian wahadainahu najdain. Allah menunjukkan kepada kita 2 jalan. Thariqun ilan nar wa thariqun ilal jannah. Pilih Anda. Kenapa yang disebut cuma mata dan lisan saja? Karena ini yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Dari mata ini dia bisa mencerna ke otaknya. Mencerna ke otaknya, otaknya dicernakan,
Terus apalagi lisan yang disebut. Kenapa? Dia bisa bicara, bisa mengiyakan, bisa menitidakkan, bisa berdakwah, bisa menolak. Lisan. Paling penting tuh. Kemudian itu semua perlu ada yang memberi petunjuk. Allah sudah memberi petunjuk melalui siapa? Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan oleh ulama sekarang sampai sekarang. Apakah aku nanti kalau orang, anak nggak tahu, nggak bisa, nggak tahu. Allah sudah udah aku jadikan dua jalan, jalan surga, jalan neraka. Tinggal ente pilih yang mana yang ente mau. Oleh karena itu, marilah kita sebagai hamba Allah jangan ninggalin sholat, jangan ninggalin puasa, jangan ninggalin haji bagi yang mampu, ya. Jangan meninggalkan zakat bagi yang mampu. Pakailah akhlak kepada orang tua, akhlak kepada yang sesama, akhlak kepada guru, akhlak kepada Allah yang itu kembali nomor satu, akhlak kepada Rasulullah. Saudara-saudara, yang paling bagus orang itu bisa menempatkan diri. Paham? Bisa menempatkan diri. Misalnya kita tamu, semua makannya kentang. Emang kita mau ngomong, enggak, saya nggak mau kentang, saya mau perkedel. Kurang ajar nggak tuh? Ya kan? Mestinya walaupun Anda nggak suka kentang, pura-pura suka kentang. Sama saudara, kayak maulid misalnya. Ente nggak seneng maulid, berdiri, pura-pura berdiri atau jalan keluar. Jangan diikuti. Samain diri Anda dengan orang lain. Itu namanya akhlak. Jadi bisa tuh, akhlak juga begitu. Ya. Jadi Anda di mana-mana nanti, misalnya Anda datang ke satu tempat, di situ nggak pada maulid, nggak apa-apa, jangan baca maulid, jadi fitnah nanti. Tapi kalau ente datang ke tempat maulid, ente nggak biasa maulid, ada berdiri, ikut berdiri, itu akhlak namanya. Apa namanya? Ya. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang baik, perbuatan maupun ucapan. Amin ya rabbal alamin. Kita terusin, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wulidan nabiyyu wa nukisat asnamu ahli syirki banal haqu wa wanjaba as-sada wa anshagha iwanun wa narun ukhmidat qad adzama ar-rahmanu hadzal maulida. Aminatun qad arda'athu thuwaibatun fahalimatun wal kullu haqqan us'ida wa hallatil barakatu daru halimatin wa sugu bihil ghaitha wa jazus sudada wa nasha'a aminan sadikan mahmudatan akhlaquhu barran sakhiyan ajwada mata abuhu bi taibatin wa muhammadun hamlun fazarat tuhru dzakal walida fi sadisil awami thumma bi'audihi wa fal himamu ummuhu dhatin nada kafalahul jaddu wa ammun wamtata nujubal azimati sabiran mujtahida wa khadijatun خطبته في 25 فحازت به بالمعظم مقعدا سامي الذرى وبدته بالمال وبالجاه وبالروح فيا نعم الفداء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وآتاه وحي الله في غار حراء يقضي به الأيام فردا عابدا قال له جبريل اقرأ أنت مرسول الإله فعاد عودا أحمدا أنبا خديجة أسلمت وعلينا وصديقه الصديق أقمار الهدى ومضى يبلغ للرسالة في خفاء ثم بجهر صابرا ومكابدا صلى الله عليه. Ya, setelah 2 atau 3 baca sallallahu alaihi, ya. Atat Khadijah ba'da 10 wa Abu Talib wajah ba'da zaini syadaida
أسرى به المولى إلى الأقصى على فوق السماوات عروجا مفردا صلى الله عليه جاوز سدرة منتهى وحباه رب العرش تمجيدا وعزا أوحدا شأن المعاد مع البرازخ كبريا شأن المعاد مع البرازخ كبر يأتي الآي حقا قد أراه وأشهدا والقمر انشق وحن الجزء والقرآن أعظم آية شمس الهدى بين الأصابع فاض ماء أعذب وغزالة والضب نطقا شهدا قد عظم الله الحبيب فلا ترى بين الخلائق مثل طه أحدا اللهم صل وسلم عليه. Nah. قد عظم الله الحبيب فلا ترى. Nih artinya ya. قد عظم الله الحبيب, sangat diagungkan oleh Allah Nabi Muhammad, kamu tidak akan lihat. Fala tara. Apa? Bainal khalaiqi mithla Taha Ahmad. Tidak akan engkau lihat di antara manusia ini seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang punya iman. Kalau yang enggak punya iman kayak Abu Jahal, lu yatim. Kayak kafir Quraisy, enggak nganggap apa-apa sama Nabi. Makanya kita jangan kayak kafir Quraisy kepada Nabi. Hormat, cinta, agungkan seperti Allah mengagungkan beliau. Adzamal ilah. Allah mengagungkan mereka. Allah SWT mengagungkan Rasulullah SAW. Sampai namanya disebut begitu aja dilarang oleh Allah SWT. Allah, bayangkan Allah mengatakan kepada orang-orang nih, makhluk sama hambanya, sama manusianya, jangan panggil namanya seperti kamu ambil antara kamu. Bayangkan, siapa yang ngomong? Allah. Bagaimana tuh hebatnya? Nama sampai dibela oleh Allah. Apalagi dirinya, saudara-saudara. Itu menunjukkan betapa besarnya Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak bakal lihat nanti orang kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad aqbalallahu bihi ad-dina fa arsali qawaidihi wa husnan syayyada. Allahu akramana bihi ya fawzana bi Muhammadin fa'asa nurafikuhu wada. Allahumma ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin dong. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي بالمختار أكرم شافيا أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى. يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا. ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء. حسن اليقين منك هبنا واحمي حمانا واكفنا شر العداء واقض لنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الإفضال منك محامدا. Ayo minta sama Allah. واختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليهما هب الصبا بالفتح أو حاد حدا
والآل أهل الطهر والصحب الكرام وتابعين بحبيبك الطهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita hormati Rasulullah, ini hari kita agungkan Rasulullah, ini hari kita berdiri untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Insyaallah di yaumul qiyamah, di mana orang susah, di mana orang panas, di mana orang berenang di darah, di mana orang berenang di nanah, di mana orang berenang di keringat, ente dikasih oleh Allah tempat yang tinggi, tenang, senang, dingin, indah, bagus, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah panjang umur fi khairin lutuf afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.